Buat kalian yang baru saja gagal lolos monetisasi, jangan berkecil hati dulu. Kalian tenang aja, pasti ada solusinya. Dan perhatikan juga jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, dan perhatikan juga sebelum mengajukan monetisasi atau pengajuan banding ditolak monetisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah gagal monet dan bagaimana caranya mengajukan video banding, serta apa sih yang harus kalian lakukan dan jangan sampai kalian lakukan ketika kalian mengajukan banding monetisasi ini. Jadi ini penting banget, kalian gagal monet, kalian tidak lolos monetisasi itu bukan akhir dari segalanya. Dan insya Allah harusnya kalau konten kalian memang layak untuk monetisasi dan kalian mengajukan banding, udah pasti akan diterima dan pasti akan lolos monetisasinya lagi. Oke, ini ada pertanyaan ya, ini kita langsung bahas dengan studi kasus saja dari Kak si penjual kelapa parut. Assalamualaikum, bayangin sekarang pukul 3 dini hari sementara terus tiba-tiba HP bunyi, ternyata notif dari YouTube, maaf video banding monet Anda ditolak lagi, seperti itulah isinya. Saya diam sejenak, tiba-tiba badan ini gemetar dan saya mau pingsan. Gimana nggak mau pingsan? Harapan kita serta prediksi tidak sesuai dengan yang terjadi. Tolong saya bang, siapapun teman-teman, karena di situ baru bisa daftar kembali 3 bulan lagi. Ada nggak solusi biar nggak selama itu? Oke, jadi kasusnya beliau ini adalah channel beliau ya. Ini adalah channel beliau, kita akan pelajari channel beliau biar kita tidak terjebak di hal yang sama dan tidak mengulangi kesalahan yang sama agar kita tetap bisa lolos monetisasi ya. Oke, jadi dari si penjual kelapa parut ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami teman-teman. Jadi beliau itu gagal monet dan sudah pernah mengajukan banding ya, banding bikin video banding dan lain sebagainya, yang mana pengajuan video banding itu ternyata ditolak juga dan masih gagal monetisasinya. Oke, yang jelas gagal monetisasinya sepertinya pasti kena konten yang digunakan ulang atau konten berulang. Tapi kalau dilihat dari sini, ini sih kebanyakan rasanya adalah konten yang digunakan ulang ya. Jadi kalian bisa lihat dan perhatikan baik-baik di dalam sebuah videonya, beliau sih kayaknya masih aman ya karena menampilkan wajah gitu-gitu ya. Nih, masih ngobrol langsung menampilkan wajah, ini harusnya aman. Tapi untuk mengecek monetisasi itu, YouTube nggak cuma ngelihat beberapa video aja. Ada beberapa aspek yang dia lihat. Salah satu contohnya adalah melihat video terbaru, video yang paling banyak ditonton, dari mana sebenarnya sumber subscriber dan jam tayang kalian, itu semuanya ditonton. Nah, cuman kalau misalnya saya rasa sih untuk konten-konten yang lain, ini udah pasti aman. Video panjang beliau insya Allah udah pasti aman teman-teman. Ya, apa yang beliau lakukan di sini? Nah, ini semua kebanyakan besar insya Allah aman. Kalaupun ini kena hak cipta, itu tetap masih bisa monet ya. Yang kayaknya nih ya, kayaknya sebentar kita akan lihat ya. 1 juta. Oke, kayaknya apa yang bisa menyebabkan video beliau ini gagal monet itu sepertinya dari shortnya ya. Sepertinya dari shortnya. Kalau untuk ini sih harusnya aman ya. Ini juga aman, ini juga beliau menampilkan wajah, harusnya aman. Nah, atau saya juga nggak tahu apakah ada kena pelanggaran komunitas atau tidak. Kalau ada pelanggaran komunitas udah jelas itu pasti gagal monet ya. Cuman ada dari beberapa video beliau, coba kita yang paling populer ya. Masalahnya video beliau yang paling populer adalah video yang ini nih. Kalau kita perhatikan baik-baik videonya, dia ini tidak bisa dibilang tidak menampilkan wajahnya. Terus kemudian sebentar, saya akan play tapi saya nanti akan potong ya video ini, takut kena copyright suara. Oke. Jadi video terbanyak beliau itu ada di video ini penontonnya, dan di sini tuh cuma slideshow foto tanpa ada narasi dan hanya pakai musiknya juga musik dari asli beliau ini. Nah, ini nih, perhatikan ya, kita akan kembali lagi ke populer. Rata-rata beberapa kayak gini. Ini apakah ada ininya nggak masalahnya? Ada fotonya dia nggak? Ataukah ini murni dari punya orang lain? Nah, ini penting banget. Kalian harus pahami juga bahwa video-video terpanjang kalian, video-video yang paling banyak penonton kalian, baik dari video panjang maupun dari video pendek, harus dicek terpopuler dan terbaru. Kalau memang video-video kalian tersebut itu yang menyumbang penonton terbanyak, menyumbang subscriber terbanyak adalah video-video dengan konten yang tidak layak untuk monetisasi, itu yang akan ditinjau oleh YouTube.
Nah, kalau kalian mengalami yang sama, sebenarnya ada satu hal yang harus teman-teman pahami, bahwa ketika kalian mengajukan banding, ada beberapa parameter-parameter yang harus terpenuhi di sini. Yang pertama, jangan otak-atik channel kalian apapun itu. Jangan diedit dulu, jangan dihapus dulu video-video yang menurut kalian bermasalah. Terkadang orang begitu channelnya dismount atau channelnya gagal lolos monet, itu panik. Dia akan menghapusi video-video yang menurut dia merasa, wah ini kayaknya gara-gara ini nih, ada kayak re-uploadnya nih. Nah itu dihapus. Nah ketika kalian mengajukan banding itu tidak bisa lagi. Meskipun kalian udah kirim video, itu kayaknya akan kecil sekali kemungkinan untuk lolos. Nah saran saya teman-teman ketika menggunakan video banding, jelaskan sedetail-detailnya. Mulai dari konsep channel kalian seperti apa, mulai alat untuk memproduksi videonya seperti apa, jam-jam kalian bikin videonya seperti apa, sedetail mungkin. Jadi dengan kedetailan kalian menyampaikan informasi bahwa ini kalian semuanya bikin sendiri, maka YouTube akan menilai bahwa oh orang ini memang kompleks nih bikinnya, oh orang ini memang niat banget dan bukan re-upload atau bukan hanya sekedar comot sana sini ya. Jadi mulai dari HP kalian, aplikasi editing kalian, kalau perlu kalian tunjukkan cara ngeditin kalian, kalian tunjukin cara motong-motong video kalian, cara menggabungkan kalian. Jadi udah jelas clear, semua video yang kalian buat udah ada buktinya, terlihat bagaimana pola kalian mengeditnya. Ya, itu penting sekali. Meskipun kesannya wah YouTube mah pasti udah tahu lah saya ngeditnya pakai apa. Oh YouTube pasti sudah tahu lah. Enggak, itu jelaskan semua. Karena dengan kejelasan itu, dengan sedetail-detailnya itu akan sangat membantu untuk proses evaluasi dan pertimbangan ulang YouTube untuk channel kalian. Ya. Jadi penting banget sih video-video yang membuat kita rame, banyak penontonnya, itu video yang rawan kena konten bulan enggak. Nah ini kan harusnya sudah beliau menunjukkan wajah ya, insya Allah harusnya aman. Aman banget harusnya untuk video-video panjangnya beliau itu rata-rata menunjukkan wajah dan ngobrol. Yang jadi masalah sepertinya adalah, coba ini live-nya apa dulu nih? Apakah ini re-upload atau gimana? Kita nggak tahu ya. Sekarang coba gini. Yang kayaknya sih yang membuat jadi masalah adalah short-shortnya. Ini membuat jadi masalah banget. Nah, video banding juga kalian harus jelaskan detail tadi. Kenapa? Karena kalian menjelaskan video panjang, padahal pusat permasalahannya adalah di video short. Nah, ini akan membuat banding kalian ditolak juga. Jadi kalian harus jelaskan yang menurut kalian, ini video ini yang kayaknya penyebab yang bakal membuat video kalian ditolak monet, itu jelaskan sedetail-detailnya. Maksudnya apa? Maksudnya video seperti apa? Nah, kayak gini nih. Coba ya. Kayak gini nih kita jadi agak susah nih. Nah ini memang ada ngomongnya nih, ini ada suaranya nih, ada suara beliau yang lagi ngomong nih. Cuman di sini flat show sebenarnya aman ya, nggak masalah. Yang kayaknya yang bermasalah itu yang ini nih, yang pertama tadi ini. Ini sepertinya tidak ada suara sama sekali. Ini menjelaskan video tentang apa. Dan anehnya videonya paling rame dan paling viral gitu ya. Terus kemudian ada yang ini juga. Ini cuman ada musik, oke lah, musik aman karena musik menggunakan suara dari YouTube-nya langsung. Sedangkan ini kan full full video orang. Nah saya nggak tahu apakah ini beliaunya ngerekam sendiri di HP. Harusnya kalau ngerekam sendiri di HP aman. Tapi kalau ini ada banyak orang yang mengupload video kayak gini, ini menjadi sesuatu yang menjadi peluang untuk kegagalan monetnya ya. Nah, kalau untuk solusi gimana caranya biar nggak selama itu, saya masih belum menemukan solusinya. Ketika sudah banding dan ditolak, nah itu yang krusialnya di situ tuh. Kalian harus sabar untuk menunggu. Sembari itu terus konten aja, terus diperbaiki dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya teman-teman ya, selama kalian menampilkan wajah dan membahas konten-konten secara aktual, perspektifnya jelas, informatif, insya Allah pasti aman. Tapi begitu kalian ada video-video re-upload, nah itu mungkin akan jadi penyakitnya. Ya, re-upload juga ada aturannya. Ada yang namanya konten daur ulang, ada yang namanya penggunaan wajar. Jadi kalian tentukan porsinya masing-masing. Oke, saya sudah sering bahas banget hal-hal seperti ini. Semoga ini bisa kalian ceklah video-video sebelumnya. Insya Allah pasti ada. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.